Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan di dalam acara Festival Syariah untuk Wilayah Kawasan Timur Indonesia 2020. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang baik. Perkenalkan bersama saya Michiko Faradiba. Untuk itu, marilah bersama-sama kita memulai acara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Senang rasanya saya Fenita Ari dapat memandu acara begitu luar biasa hari ini, yaitu Talk Show Festival Ekonomi Syariah 2020, di mana acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan utama yang dilakukan di level regional, yaitu Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2020 yang diselenggarakan mulai tanggal 18 sampai 28 Agustus 2020 dengan tema besar kita, yaitu mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi regional pasca penerapan new normal. Dan tentu saja memperhatikan kondisi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Untuk itu seluruh rangkaian Fair KTI ini dilaksanakan secara virtual. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa tamu-tamu undangan VIP kita. Selamat pagi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Agus Husaini. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Benita. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baiklah, selanjutnya kami juga ingin menyapa Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SH.M.Hum, atau yang mewakili, beserta seluruh pimpinan daerah yang mewakili di Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada pimpinan instansi di Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ronald Yusuf Wijaya, selaku Ketua Asosiasi Fintech Syariah. Assalamualaikum Bapak Ronald. Waalaikumsalam Mbak Benita. Alhamdulillah Bapak nanti juga akan turut menjadi narasumber ya Pak ya pada talk show kita pagi hari ini. Iya, insya Allah Mbak. Terima kasih. Insya Allah baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami juga ingin menyapa Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Ketua Komite Bidang Pengembangan Standarisasi Etika Bisnis Kode Etik Masyarakat Ekonomi Syariah MES. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Venita, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Handi Riza. Mudah-mudahan hari ini juga bisa mengisi acara kita ya Pak ya, di talk show kita menjadi narasumber. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya juga kami ingin menyapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai host utama penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia tahun 2020. Dan tentu saja seluruh peserta talk show di kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan daerah lain yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah talk show pagi hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Fair Kawasan Timur Indonesia dengan KPW BI Kalbar sebagai co-host, dan tema yang diangkat pagi hari ini yaitu solusi pembiayaan usaha secara syar'i melalui fintech. Dan kita harapkan ya melalui talk show ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai alternatif pembiayaan usaha yang sesuai secara syariah baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan. Nah, melalui Fair KTI 2020 inilah yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ISEF tahun 2020, di mana kita semua tahu bahwa ISEF sebagai kegiatan tahunan utama Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional adalah suatu upaya Bank Indonesia dalam mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai arus baru ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkesinambungan terus dilakukan.
Dan ini merupakan juga salah satu wujud upaya yang dilakukan melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF ke-7, termasuk di dalamnya Festival Ekonomi Syariah Fair Nasional di 3 wilayah Indonesia, yaitu regional Sumatera, Jawa, dan juga kawasan timur Indonesia. Yang tentu saja akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober, dengan puncaknya yaitu pada tanggal 27 sampai 31 Oktober 2020. Dan ISEF 2020 mengangkat tema Mutual Empowerment in Accelerating Syariah Economic Growth through Promoting Halal Industries for Global Prosperity. Dan ini merupakan bentuk kolaborasi antara BI dan juga stakeholder utama dalam perkembangan X-Share Indonesia. Dan tentu saja kegiatan ini adalah acara virtual pertama yang bersifat komprehensif serta mengintegrasikan seluruh komponen utama penggerak ekonomi dan keuangan syariah, baik pada skala nasional maupun internasional. Baiklah, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari bersama-sama kita juga akan menyaksikan tayangan berikut ini yang merupakan sekilas seperti apa sih pengembangan UMKM dan juga ekonomi syariah yang dilakukan KPWBI Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Malam udah.
Ya, baiklah para hadirin sekali, itu dia tadi ya tayangan sekilas seperti apa sih pengembangan UMKM dan juga ekonomi syariah yang dilakukan KPWBI Kalimantan Barat. Dan kita harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini juga membuat perkembangan UMKM dan juga ekonomi syariah juga semakin baik nantinya. Amin. Baiklah, acara kita lanjutkan, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qori kita, yaitu Saudara Anas Al-Hifni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair untuk saudara kita Anas Al-Hifni. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Agus Husaini. Kepada Bapak Agus kami persilahkan. Terima kasih Mbak Benita. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dong.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan kami, pimpinan OPD dan instansi terkait baik dari Kalimantan Barat maupun dari provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Terima kasih Pak sudah hadir sebagai narasumber. Yang kami hormati Dr. Handi Risa Idris, Wakil Ketua Komite Bidang Pengembangan Standarisasi Etika Bisnis dan Etika Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Yang kami hormati pula ini Mas Ari Untung dan Mbak Venita sebagai moderator dan MC pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan juga kepada seluruh peserta talkshow di kawasan timur yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul walaupun dalam bentuk virtual dalam kegiatan Talkshow Festival Ekonomi Syariah 2020. Ini sebagai rangkaian di kawasan timur Indonesia. Nah, ini memang dengan topik solusi pembiayaan usaha secara syar'i melalui fintech. Tadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber, Bapak Ronald Yusuf Wijaya, serta Bapak Dr. Handi Risa Idris yang bersedia sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Mbak Venita apa aja kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, memang mungkin ada sedikit kami sampaikan mengenai gambaran ISEF dan FESYAR di 2020. ISEF ini memang suatu rangkaian kegiatan itu ya, Syariah Economic Festival yang alhamdulillah tahun 2020 ini sudah masuk tahun yang ke-7. Jadi ISEF ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi perkembangan ekonomi syariah di dunia. Jadi memang ini kita berharap ini adalah cikal bakal agar Indonesia itu menjadi hub dalam pengembangan ekonomi syariah di dunia. Di yang ke-7 ini memang karena memang ada pandemik, maka kegiatan ini pertama kali dilakukan secara virtual. Alhamdulillah ini adalah yang pertama, mungkin kita ya 18 Agustus ini, dan ini adalah kegiatan yang pertama untuk rangkaian kegiatan dari ISEF. Salah satu rangkaian kegiatan ISEF ini yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat yaitu dalam bentuk pendukung mengenai FESYAR di kawasan timur. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Venita ada beberapa FESYAR, ada 3 FESYAR yang dilakukan, dan ini adalah FESYAR di kawasan timur Indonesia yang dilakukan tanggal 18 sampai 28 Agustus. Alhamdulillah kita melakukan kegiatan ini untuk yang pertama secara virtual mengenai solusi pembiayaan usaha secara syar'i melalui fintech. Sebelum masuk materi, mungkin fintech adalah sesuatu yang baru dan ini berkembang memang luar biasa karena perkembangan teknologi yang ada. Moga-moga nanti fintech ini juga bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapin oleh rekan-rekan UMKM. Kita selama pandemik yang terjadi, selama COVID-19 ini, kami sudah beberapa kali bertemu dengan UMKM, juga beberapa kali survei, memang ada permasalahan yang dihadapin oleh UMKM kita. Yang pertama memang yang kami rasakan yaitu masalah hilangnya
konsumen ataupun hilangnya permintaan di masyarakat, sehingga banyak UMKM yang kemudian saat mengalami kerugian ataupun malah tutup. Setelah kita beberapa lakukan survei, komunikasi dengan UMKM, ternyata memang salah satu masalahnya adalah mengenai pembiayaan, adalah permodalan. Moga-moga melalui seminar ini, melalui talk show ini, pembiayaan, solusi pembiayaan usaha secara syar'i melalui fintech ini bisa menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita yang ada di UMKM. Sebelum materi ini disampaikan, mungkin dapat kami sedikit sampaikan mengenai materi utamanya, yaitu mengenai fintech-nya sendiri. Kalau kita mensitir dari FSB, di tahun 2017 mendefinisikan fintech itu adalah inovasi jasa keuangan yang berbasis teknologi, di mana kategori ini meliputi berbagai produk atau jasa serta teknologi yang mendasari digital retail payment, digital wallet, pembiayaan fintech, dan digital currency. Jadi memang kalau kita lihat definisi dari FSB, ini terlihat bahwa fintech ini memang sesuatu yang memang tumbuh di akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, fintech ini juga tumbuh karena pesatnya teknologi informasi yang berkembang, keadanya fasilitas infrastruktur internet ataupun infrastruktur yang lain yang juga menyebabkan masyarakat bisa melakukan kegiatan digitalisasi, dan juga adanya tren masyarakat yang menggunakan smartphone. Ya, kita tahu bahwa hampir seluruh masyarakat kita itu sudah menggunakan smartphone. Kalau kita tahu bahwa jumlah smartphone di Indonesia mungkin akan lebih banyak dari jumlah penduduk di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, kita ini dalam sistem pembayaran. Ini turut juga untuk mendukung perkembangan fintech di Indonesia. Di tahun 2016 dapat kami sampaikan juga Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan regulatory sandbox di tahun 2017. Nah, ini tujuannya untuk mendorong pengembangan fintech yang ada di Indonesia. Perkembangan ini fintech juga merupakan kombinasi antara inovasi di bidang finansial teknologi dan didasari oleh nilai-nilai hukum Islam ataupun syariah untuk yang fintech berbasis syariah. Nanti terkait materinya seperti apa mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber, yaitu Bapak Ronald Yusuf Wijaya maupun Bapak Hadi Riza yang akan menyampaikan secara detail terkait materi yang akan disampaikan. Semoga rekan-rekan yang hadir, peserta yang hadir dalam kegiatan ini bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini dan bisa menggunakan pembiayaan dari fintech syariah ini untuk kegiatan ekonomi. Karena memang kalau kita bisa lebih dekat, fintech yang syariah ini moga-moga bisa menjadi solusi bagi perekonomian kita, yang mengubah yang bentuknya dari hubungan debitur-kreditur menjadi partnership. Jadi harapannya nanti melalui kegiatan partnership, melalui fintech ini, kami berharap UMKM yang ada di kawasan timur ini bisa lebih berkembang dengan lebih baik, dengan pola yang lebih baik, dengan berkeadilan, sehingga mereka bisa tumbuh lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan, pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia hadir dan juga akan melakukan sharing, yaitu Bapak Ronald dan Bapak Hadi Riza. Semoga ini akan memberikan khasanah pengetahuan bagi kita semua dan juga dapat menjadi amal jariah yang diperhitungkan di hari akhir kelak. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Mas Ari Untung dan juga Mbak Benita yang memandu acara ini. Terima kasih. Kami yakin dengan pengalaman yang luar biasa, acara ini akan semakin meriah. Tidak hanya meriah, tapi
ilmunya nanti bisa tertangkap dengan baik dan bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan kami yang ada di UMKM yang saat ini memang sedang mengalami keterpurukan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada pembukaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama langkah kita untuk Indonesia yang lebih baik atau Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya yang luar biasa. Yang mudah-mudahan ya Pak, ini harapan kita semua dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia juga sangat membantu para pelaku UMKM, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan kita harapkan juga perkembangan perekonomian syariah di Indonesia juga semakin baik lagi. Terima kasih Bapak. Baik, ya para hadirin sekalian yang saya hormati, inilah yang kita nantikan yaitu acara puncak kita pada pagi hari ini, yaitu talk show kita dengan tema solusi pembiayaan usaha secara syar'i melalui fintech. Dan talk show kali ini juga akan dipandu oleh seseorang yang kayaknya saya sangat kenal sekali nih sama beliau ya. Jadi pas banget. Beliau jadi moderator, sekaligus ini kan imam untuk keluarga saya nih. Jadi mudah-mudahan untuk urusan keuangan syariah nanti beliau semakin paham ke depannya. Baik, kalau begitu langsung saja saya berikan kepada suami tercinta yaitu Ari Untung. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelum kita mulai acara ini, tentunya juga saya ingin menyapa dan juga mengucapkan selamat pagi dan keberkahan insyaallah untuk yang terhormat Bapak Agus Husaini selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih tadi sudah disapa sama Bapak Agus. Alhamdulillah walaupun kita berbeda jauh ya lokasinya nih Pak ya. Di sini sedang hujan ya, mungkin di sana dalam keadaan keberkahan yang sama. Dan juga mungkin kali ini kami juga akan menyapa yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sutarmiji SH M.Hum atau yang mewakili besar seluruh pimpinan daerah yang mewakili di Provinsi Kalimantan Barat dan juga pimpinan instansi di Provinsi Kalimantan Barat. Tidak ketinggalan yang kami hormati juga dan juga pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini. Selamat pagi dan juga assalamualaikum Bapak Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Asosiasi Fintech Syariah. Selamat pagi, Mas kayaknya nih ya, Mas Ronald ya kayaknya ya. Ya, pagi Mas Tri. Sepertinya masih seger begini ya, waduh. Dan juga ketinggalan Bapak Dr. Handi Riza Idris, Wakil Ketua Komite Bidang Pengembangan Standarisasi Etika Bisnis Kode Etik Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Masya Allah. Selamat pagi Mas Handi. Pagi Mas Apa Ari, kabar? Alhamdulillah. Kayaknya kita di grup yang sama mungkin ya. Saya juga ikutan MES gitu kebetulan. Alhamdulillah hari ini topik kita adalah solusi pembiayaan usaha secara syar'i melalui fintech ya. Dan juga sepertinya saya juga akan menyapa para yang hadir di sini di Zoom atau webinar kita hari ini pagi ini. Kita doakan semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, penuh berkah dan lancar segala usahanya. Dan ini saya lihat ada berapa ratus yang hadir di sini, hampir 300 kalau nggak salah ya. Yang luar biasa saya yakin adalah pelaku-pelaku ekonomi di daerah-daerah timur Indonesia. Dan saya doakan kita bisa mampu melewati pandemi ini, di mana tentunya juga pandemi ini adalah sebuah cobaan buat kita sama-sama. Dan ibaratnya ini cobaan yang terjadi di seluruh dunia, di mana mungkin kalau kita lihat banyak bisnis-bisnis luar biasa yang besar-besar sekarang sedang mengalami cobaan yang tidak kalah dengan yang kita rasakan, bahkan mungkin jauh lebih besar ya. Seperti halnya saya baru baca ada satu bisa dibilang startup atau juga mungkin aplikasi traveling yang terbesar di dunia. Ini mungkin kalau saya boleh bilang Airbnb, ya mungkin valuasinya itu jauh di atas aset dari 5 jaringan hotel terbesar di dunia. Itu sekarang ini yang mereka sudah bangun selama 12 tahun itu hancur dalam hitungan 6 minggu.
gitu. Bayangkan ada beberapa maskapai penerbangan tutup, kemudian pemecatan karyawan juga ada di mana-mana, dan juga banyak perhotelannya juga tutup. Tapi sekarang ini terlihat yang survive adalah usaha-usaha UMKM. Jadi sekarang ini mungkin banyak yang sedang mendapatkan cobaan, dan insya Allah mungkin ini cobaan yang masih bisa dicarikan solusinya. Mungkin salah satunya adalah hari ini atau pagi ini yang sama-sama kita akan dengar bagaimana dari para narasumber, para ahli ilmu ini yang akan memberikan solusi-solusi, siapa tahu pencerahan buat kita untuk memberikan way out atau emergency exit dari masalah ini. Dimulai dengan mungkin fintech, nanti tentunya juga ada praktisi khususnya juga nanti Mas Hadi juga menerangkan secara global bagaimana fintech bisa menjadi solusi. Ya, saya yakin mungkin dari para kontestan yang hadir di sini sudah mengetahui apa itu fintech, yaitu fintech itu singkatan dari financial technology. Apalagi sekarang fintechnya syariah lagi, udah financial teknologi syariah lagi. Waduh, ini bisa menjadi solusi kita sama-sama. Dan tentunya juga bukan saya akan menjelaskan, karena yang berkompeten akan menjelaskan masalah ini tentunya sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita akan dengar dari Mas Handi. Kira-kira bagaimana sih penggambaran dari ekonomi secara global dan bagaimana perkembangan ekonomi syariah di dunia ini sampai akhirnya mungkin fintech menjadi salah satu solusi dari para pelaku UMKM ini. Monggo silakan Mas Handi. Baik, terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir sama-sama berdiskusi, sharing informasi, pengetahuan pada forum yang sangat baik ini. Sebelumnya tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, ya, Pak Agus Husaini yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan juga pimpinan daerah Pak Gubernur, ya, yang hadir dan mewakili. Juga sahabat saya nih Mas Ronald yang juga hadir pada kesempatan yang baik ini. Mas Ari, mungkin langsung saja ya Mas Ari, saya mau sedikit menggambarkan bagaimana positioning ekonomi dan keuangan Islam, ya, atau keuangan syariah pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional. Kita tahu pada hari ini atau pada saat ini, walaupun kita masih dalam suasana COVID, ya, artinya pandemi masih ada di sekitar kita, tapi tidak mengurangi itikat dan niat kita untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman pada pagi menjelang siang ini. Kita ketahui bersama bahwasanya beberapa waktu yang lalu, ya, Global Islamic Economic Report itu menyampaikan satu laporan mengenai perkembangan global Islamic economy. Jadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh lembaga yang concern di bidang ekonomi Islam ini. Ternyata perkembangan Islamic economy hari ini tidak lagi hanya didominasi oleh perkembangan Islamic finance, ya, tetapi juga berkembang, ya, kepada sektor-sektor yang menjadi bisa dikatakan sebagai sektor primadona lah di masing-masing negara. Jadi isu Islamic economy ini tidak lagi dimonopoli atau didominasi oleh negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tetapi ini sudah menjadi tren global, sudah menjadi gaya hidup masyarakat internasional. Di antara sektor-sektor tersebut yang paling banyak mendapatkan perhatian, ya, yang paling banyak mendapat fokus, ya, di antaranya itu adalah halal food, ya, makanan halal, ya, baik minuman, ya, maupun makanan, ya. Kemudian modest fashion, ya, fashion Muslim, ya, juga berkembang sangat luar biasa. Media and recreation itu juga berkembang. Muslim friendly travel, ya, ini terkait dengan tourism, ya. Halal kosmetik, ya, pharmaceutical, ya, ini terkait dengan farmasi dan halal kosmetik. Jadi industri-industri yang non keuangan yang hari ini kita lihat tumbuh berkembang sangat signifikan, pesat, ya. Bahkan kalau kita nilai, ya, secara valuasi angkanya itu bahkan sudah melebihi, ya, kalau boleh saya katakan melebihi perkembangan Islamic finance sendiri. Nah, tetapi kita mesti ingat, ya, bahwasanya
ekonomi Islam ini pada prinsipnya adalah ekonomi sektor real ya. Jadi dia tidak boleh dipisahkan dengan antara sektor finance dan sektor realnya. Dia harus menjadi satu kesatuan. Sektor real harus di-backup oleh sektor finansial. Jadi sektor finansial ini tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh besar sendiri, ya, jika tidak tidak ada underlying aset yang melengkapinya. Nah, oleh sebab itu ini sebuah hal yang sangat kita syukuri ya. Ternyata perkembangan baik sektor real ya, sektor ini kita sebut dengan halal industri dan sektor finansialnya bergerak bersama-sama. Nah, artinya apa? Tentu ini menjadi sebuah peluang ya dan juga sekaligus tantangan buat kita. Saya melihat di sini ada 3 hal yang menjadi peluang yang harus kita tangkap di sini selaku masyarakat muslim terbesar di dunia. Yang pertama itu adalah government opportunity. Kita tahu pada hari ini pemerintah sedang mengalami kesulitan. Ya, pertumbuhan ekonomi kita triwulan kedua hanya bahkan minus 4,34%. Ya, nah ini tentu menjadi sebuah challenge atau tantangan bagi pemerintah kita. Bagaimana sektor-sektor real ini diharapkan bisa mendorong ya sektor real untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah bisa memanfaatkan industri-industri halal ini untuk bisa diberikan kemudahan dari sisi kebijakan maupun diberikan stimulus ya atau insentif fiskal yang nantinya bisa bergerak, terutama di kalangan UMKM. Yang kedua, yang juga menjadi sebuah peluang bagi kita adalah business opportunity. Ya, ini juga kesempatan bagi kalangan dunia usaha untuk bisa mengembangkan sektor-sektor yang menjadi unggulan ataupun primadona. Kita ketahui bahwasanya hari ini pemerintah juga sedang merancang membuat semacam kawasan ekonomi halal, ya, kawasan khusus ekonomi halal. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik sehingga apa yang kita ingin bangun ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membangun satu ekosistem, ya, membangun satu habitat baru, ya, baik dari sisi real sektor maupun dari sisi finansial sektor. Jadi nantinya sektor-sektor real kita ini, ya, UMKM, ya, maupun usaha-usaha sektor real ini itu bisa dibiayai langsung oleh oleh keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah investor opportunity. Ini sebuah peluang yang juga tidak kalah menariknya yang bisa kita tawarkan. Kita tahu banyak pemilik-pemilik usaha besar yang juga ingin menanamkan investasinya di bidang syariah ini, yang sudah sangat berkembang misalkan di tourism. Beberapa provinsi ya seperti Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat ya dan juga beberapa provinsi lain itu sudah menawarkan konsep wisata halal ya atau wisata syariah yang nantinya ini bisa menjadi daya tarik investor sendiri. Nah, selain juga perkembangan Islamic Finance. Nah, yang menariknya adalah pada hari ini kita ketahui ya tentu ekonomi kita sedang mandek ya, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Dari sisi demand konsumsi masyarakat hari ini terbatas, konsumsi masyarakat melemah, orang memilih untuk tidak membelanjakan uangnya secara besar-besaran. Nah, begitu juga dari sisi supply, dunia usaha pada hari ini terhenti, ya, tidak banyak bisa bergerak. Nah, oleh sebab itu perlu ada terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, oleh dunia usaha untuk terus menggerakkan supaya aktivitas ekonomi ini berjalan. Nah, terobosan-terobosan itulah yang harus kita carikan hari ini, yang harus bisa kita manfaatkan hari ini. Contoh misalkan, apa yang kita sedang bahas pada hari ini, fintech syariah ini mungkin bisa saja menjadi salah satu terobosan penting. Ya, kenapa? Karena fintech syariah mungkin bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, oleh sebab itu, terobosan inilah yang harus kita terus sosialisasikan kepada masyarakat, supaya apa? Supaya sektor-sektor UMKM kita, ya, sektor-sektor dunia usaha kita itu juga bisa tumbuh dan berkembang, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan momentum yang baik. Mungkin kita harus sudah mulai memperkuat ini kita ya, bahwasanya ekonomi dan keuangan syariah ini tidak lagi sekedar hanya sebagai fardu kifayah ya, tetapi sudah harus menjadi fardu ain bagi kita. Jadi semua aktivitas kehidupan masyarakat kita juga sudah bisa menggunakan konsep-konsep dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, salah satu yang berkembang pesat hari ini adalah fintech syariah. Kita tahu bahwasanya fintech ini merupakan bagian dari sebuah revolusi industri
revolusi teknologi yang tidak bisa kita tahan. Ya, perkembangan teknologi keuangan ini ya yang berkembang dalam 5-10 tahun terakhir ini sebuah revolusi yang luar biasa. Bahkan banyak orang mengatakan ini kita sudah berada di zaman 4.0 atau 5.0, di mana kita tidak lagi berhubungan dengan lembaga atau institusi, tetapi langsung saja berhubungan dengan teknologi yang ada. Sebagai contoh misalkan, saya mau tanya nih ke Mas Ari, dalam 1 minggu terakhir atau dalam 1 bulan terakhir, berapa kali Mas Ari mengunjungi bank? Ya, pasti saya rasa mungkin nggak ada sama sekali ya. Atau katakanlah berapa kali Mas Ari mengunjungi ATM misalkan untuk narik uang. Saya pikir juga mungkin sudah sangat jarang. Ya, bisa menggunakan satu perangkat ya atau lewat handphone kita, ya transaksi itu bisa langsung terjadi ataupun dilaksanakan. Nah, ini yang juga harus kita lihat sebagai sebuah opportunity tadi yang saya katakan, peluang tadi yang bisa kita manfaatkan, ya yang bisa kita pergunakan, terutama untuk mendorong sektor real atau sektor UMKM kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah, saya melihat memang posisinya belum ideal. Nanti Mas Ronald bisa lebih memperjelas. Hari ini komposisi fintech kita atau banking kita itu masih didominasi oleh payment ya, belum ke pembiayaan. Nah, tentu sebagai sebuah perkembangan kita syukuri ya, tetapi tentu kita harus lebih mendorong bagaimana pembiayaan ini peer-to-peer lending-nya atau akad-akad yang terkait dengan pembiayaan syariah ini bisa lebih digunakan ataupun diminati oleh masyarakat ya, ataupun oleh dunia usaha sehingga mereka bisa terbantu. Nah, kita jangan khawatir juga ya pada hari ini ya Majelis Ulama ya lewat Dewan Syariah Nasional itu sudah mengeluarkan fatwa ya mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Itu fatwa nomor 117 tahun 2018. Dan juga DSN MUI juga sudah mengeluarkan fatwa nomor 116 2018 mengenai uang elektronik syariah. Ya, jadi sebagai masyarakat atau sebagai user atau sebagai pengguna nanti ya, itu kita sudah merasa lebih aman, lebih nyaman. Kenapa? Karena sudah ada fatwa DSN MUI terkait dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, disinilah hebatnya ekonomi syariah atau keuangan syariah ini semuanya berbingkai kepada satu kekuatan hukum yang memang itu sudah nilainya sudah given, ya sudah dimiliki, sudah terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengikat, baik yang ada di Al-Quran dalam Al-Quran sendiri maupun yang ada dalam hadis Nabi maupun dalam kaidah fikih. Jadi hukum Islam itu sudah sangat komprehensif mencarikan landasan hukum yang bisa kita gunakan atau kita praktekkan. Nah, adapun akad-akad yang terdapat dalam fintech ini sebenarnya sama saja dengan akad-akad yang ada dalam transaksi perdagangan ataupun keuangan yang ada. Kita mengenal istilah ijaroh, kita mengenal istilah musyarakah, kita mengenal istilah mudharabah, kita mengenal istilah qard, kita mengenal istilah wakalah, kita mengenal istilah wakalah bil ujrah. Itu semuanya juga ada di fintech. Ya, tinggal kita mau memakai ataupun menggunakan akad yang mana. Nah, tetapi tadi ya dalam Quran dan Sunnah juga ada sesuatu yang sifatnya prohibition ataupun larangan. Nah, ini nggak boleh juga kita langgar gitu ya. Ini sudah ada ketentuannya. Sama dalam praktek-praktek lembaga keuangan lainnya, perbankan, asuransi, pasar modal gitu ya. Kita tidak boleh terjebak ataupun menggunakan yang masuk dalam kategori riba, aktivitas-aktivitas muamalah yang terkait dengan riba, dengan goror, sesuatu yang nggak jelas, uncertainty, mesir yang akadnya itu ada unsur judi, spekulasi dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat pada barang. Nah, apalagi transaksi-transaksi online. Nah, ini masih sering kita temui antara barang yang dipesan dengan barang yang kita terima itu tidak sama. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Dan yang tidak boleh itu adalah doror atau menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Nah, inilah hal-hal rambu-rambu yang harus menjadi perhatian kita bersama
ya, sehingga fintech syariah ini benar-benar menjadi solusi ya bagi kita. Tentu tidak hanya sekedar solusi, tetapi juga satu memberi keamanan dan kenyamanan dari aspek syariah. Tentu kita tidak ingin beraktivitas ekonomi tapi nanti dinilai secara gharar atau secara riba ya. Tetapi dengan adanya fatwa ini, nah mungkin nanti siapa tahu diharuskan nanti ya, kalau dalam ketentuannya itu setiap fintech itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang benar-benar bisa mengawasi transaksinya itu supaya tidak masuk ke dalam kategori salah satu yang dilarang tadi. Nah, tadi yang saya katakan fintech kita harusnya mendorong supaya dia lebih banyak kepada unsur-unsur yang bersifat pembiayaan ya. Contohnya misalkan anjak piutang ya, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller, pembiayaan pengadaan barang untuk yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway ya, ataupun pembayaran gaji ya, pembiayaan untuk pegawai employee gaji pegawai atau pembiayaan berbasis community atau community based. Nah, jadi alhamdulillah secara regulasi ya, baik di bawah regulasi umum ya yang dikeluarkan baik oleh OJK maupun oleh Bank Indonesia ya, itu sudah terpenuhi, maupun regulasi yang aman secara syariah yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional juga sudah ada. Nah, sehingga sekarang bagaimana para pelaku fintech ini bekerja sesuai dengan rule-nya ya, menerapkan aplikasi fintech ini sebagaimana dengan rule-nya, sehingga sarana teknologi ini bisa mempermudah. Jadi bukan mengakali ya, ataupun bukan melanggar syariah, tapi mempermudah aktivitas-aktivitas ekonomi kita. Tadi di awal sudah saya katakan bagaimana supaya aktivitas ekonomi atau keuangan ini bisa sejalan seiring. Aktivitas sektor real harus menggambarkan sektor ekonomi masyarakat ya. Jadi dia tidak boleh lepas dari aktivitas di bidang keuangan. Nah, oleh sebab itulah kalau seandainya ini berjalan ya, saya sih melihat bagi kita tidak hanya sekedar keuntungan yang akan kita dapat, tidak hanya sekedar kebaikan yang kita dapat, tetapi juga bagaimana keberkahan. Ya, sebab keberkahan itu lebih utama sebenarnya ya, selain kita mendapatkan keuntungan atau kepuasan dalam mengkonsumsi ya. Karena sebagai individu user misalkan ya, sebagai pengguna ya, tentu yang kita inginkan adalah maksimum satisfaction, kepuasan maksimum, tetapi dengan keberkahan. Nah, begitu juga selaku pelaku fintech ini, tentu mereka juga ingin mendapatkan apa yang disebut dengan maksimum profit. Nah, tapi tentu juga dengan keberkahan. Nah, kalau itu kita yakinlah ekonomi kita ini sedikit demi sedikit akan bisa kita perbaiki ya, sehingga ekonomi nasional ini benar-benar kuat secara fundamental. Aktivitas ekonominya berbasis kepada ekonomi yang halal dan thayyibah yang sesuai dengan syariah. Kita kurangi aspek-aspek yang terkait dengan riba, dengan gharar, dengan maisir ya, yang semuanya itu tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi dua-duanya mesti sejalan nih Mas Ari. Gak boleh satu lebih menonjol dibandingkan yang lain. Kalau yang aspek syariahnya saja yang lebih menonjol, tapi kita nggak mau menggunakan teknologi, ya juga kita nggak akan maju gitu. Ya, siapa yang akan melirik atau menggunakan kita? Ya, aktivitas ekonomi kita akan menjadi sangat terbatas. Tapi kalau dua-duanya kita jalani, nah insya Allah ini akan lebih membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi kita bersama. Sebagai pengantar, Mas Ari, saya cukupkan. Ya, mudah-mudahan nanti dalam proses diskusinya banyak hal yang bisa lebih kita gali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Mas Andi, uraiannya ya, memang membuka wacana kita, di mana tentunya juga mungkin dari uraian segitu banyak saya terkesima dengan satu quote yang bisa jadikan quote nih ya. Upayakan maksimum keberkahannya, bukan hanya maksimum profitnya. Itu luar biasa. Mestinya kalau semua orang memiliki mindset yang sama, tentunya juga insya Allah maka keuangan syariah akan
mendapatkan grafik naik di dunia ini tentunya juga. Soalnya kalau kita lihat sekarang ini para dan sekalian bahwa banyak yang sedang dicoba adalah justru mereka yang tidak berada dalam perekonomian syariah. Bagaimana mereka terlilit hutang dengan bunganya, apalagi dengan pandemi seperti sekarang ini. Sedangkan yang bergerak di akad-akad syariah terlihat masih dalam keadaan yang mungkin less problem ya. Masya Allah sekali tadi uraian yang luar biasa juga, bagaimana ternyata setelah kita dengarkan bagaimana uraian dari Mas Handi tadi, terlihat sekali bahwa ternyata di dunia perekonomian juga itu berhijrah ya, berhijrah dari yang baik menjadi lebih baik. Dulunya mungkin kita sering datang ke bank gitu ya, kemudian berhijrah dengan menggunakan ATM, waktu berjalan sesuai dengan kebutuhan, berhijrah dengan menggunakan e-commerce atau juga mungkin e-banking gitu ya, dan sekarang sudah di momen di mana sekarang kita menggunakan vintage. Dan kalau mendengar uraian tadi juga terlihat sekali bahwa kalau saya sempat baca juga bagaimana populasi dunia sekarang 7,8 miliar, di mana 2 jutanya itu muslim dan sekarang dalam grafik menanjak terus populasinya. Bayangkan, populasi menanjak naik berarti ekonominya juga mestinya naik. Dan Indonesia adalah muslim terbanyak di dunia, 12%-an dari jumlah penduduk dunia yang muslim ini dari Indonesia. Jadi penggambaran dari Mas Hadi tadi, semestinya Indonesia tuh bisa menjadi leader atau juga mungkin bisa dibilang market leader ya untuk perekonomian syariah insya Allah. Walaupun sekarang secara fakta dan data belum. Tapi kita mengerucut dulu ke fintech syariahnya. Sebelum nanti juga kita akan open tanya jawab melalui forum di sini. Boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Monggo saja. Tapi sekarang kita akan tanyakan kepada ini Ketua Asosiasi Fintech Syariah. Seberapa jauh sih yang bisa contribute dengan fintech syariah terhadap perekonomian atau juga dengan para UMKM, dan servisnya apa aja sih gitu. Apakah sudah bisa menggantikan bank atau belum sih gitu. Kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita yang kalau dilihat-lihat wajahnya mirip dengan penyanyi Marcel Siahaan. Langsung saja kami persilakan Mas Ronald Yusuf Wijaya. Silakan Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Kalimantan Barat ataupun yang mewakili, yang saya hormati juga Pak Agus Husaini dari KPW Bank Indonesia Kalimantan Barat. Lalu Mas Handi dari MES, sama-sama teman di MES juga nih. Dan Mas Ari juga ya, ternyata di MES juga ya. Iya Mas. Mungkin satu lagu Mas kalau boleh tahu, bukan Mas Marcel ya. Iya. Baik ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah diundang pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga assalamualaikum buat para peserta yang sudah bergabung, luar biasa ada 353 peserta pada pagi ini saya lihat gitu ya. Nah mungkin saya akan minta izin untuk sharing-sharing gitu ya. Tadi kan sudah digambarkan bahwa Indonesia ini betapa besar peluangnya menjadi champion, menjadi juara untuk keuangan syariah. Bukan hanya di Indonesia saja tentunya, namun secara global. Nah, pada kesempatan pagi ini mungkin saya ada presentasi yang akan saya sharing. Ini insya Allah bisa memberikan gambaran lebih dalam tentang apa itu fintech syariah, lalu bagaimana prakteknya, dan tentunya juga bagaimana peluangnya ya yang ada di Indonesia. Baik. Kita akan mulai dengan bahasan yang sudah pasti harus kita pahami dulu ya. Kenapa Indonesia sangat berpeluang menjadi leader atau mungkin champion untuk keuangan syariah secara global. Setidaknya ada 4 kategori di sini yang saya identifikasi. Yang pertama kita itu young and unbanked, artinya inklusi keuangan kita masih sangat rendah, gitu ya. Artinya masih banyak peluang untuk ditingkatkan. Berikutnya kita ini emerging middle class, pertumbuhan kelas menengah yang sangat luar biasa cepat. Dan tadi juga sudah selalu disebutkan bahwa kita adalah largest Muslim population. Kita memiliki Muslim terbanyak di dunia, walaupun kita bukan negara Islam gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita dianggap digital ready country. Tadi dari Pak Agus juga sudah sebutkan gitu ya, bahwa kita ini jumlah smartphone di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Dan bukan hanya itu saja, jika dibandingkan dengan negara berpopulasi Muslim besar lainnya, kita dianggap memiliki infrastruktur yang paling siap, gitu ya, dibandingkan dengan Pakistan, dibandingkan dengan Bangladesh, Nigeria, Turki, atau mungkin Mesir. Dibandingkan itu semua, kita dianggap yang paling siap.
Makanya teman-teman bisa lihat di situ ada artikel di Malaysia, di sini menyebutkan bahwa Indonesia memiliki jumlah fintech Islamik terbanyak di dunia. Kita mungkin nggak perlu heran gitu ya, karena Indonesia merupakan lumbungnya ya. Bagaimana memanfaatkan teknologinya, menerapkan nilai-nilai Islamnya sehingga bisa menciptakan kemaslahatan. Tapi kita nggak boleh terbawa arus. Bahwasanya tahun ini 2020 ada berita terbaru bahwa ternyata Inggris, sebuah negara yang bukan negara Muslim, tapi sekarang mereka memiliki jumlah fintech syariah terbanyak di dunia. Ya, kita nggak boleh tidur, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ini supaya ekonomi syariah kita bisa berkembang dengan sangat pesat. Kan kalau teman-teman sering dengar ya bahwa saat ini rasio ekonomi syariah kita udah mencapai 8%. Masih jauh sekali gitu ya dengan komposisi muslim kita yang sudah mencapai 85% dari total jumlah penduduk. Artinya masih banyak ruang untuk kita berkembang. Nah, namun tentunya saya perlu sharing gitu ya, agar teman-teman paham dulu apa sih fintech, apalagi sekarang sudah ada fintech syariah ya. Apalagi nih bedanya apa sih sama yang konvensional dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya akan coba mengkategorisasikan dulu bahwa fintech itu secara umum itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah kategorinya payment, clearing, dan settlement. Kalau teman-teman sering pakai OVO, GoPay, Dana, Link Aja Syariah, dan lain sebagainya, itu adalah masuk kategori fintech juga, tapi kategori fintech payment. Ya. Nah, yang sudah sangat berkembang di Indonesia, itu ada di kategori nomor 2 sebetulnya, yaitu kategorinya deposit, lending, atau financing kalau syariah, dan juga capital raising. Di sini teman-teman lihat ada di situ ada 2, peer-to-peer financing dengan crowdfunding. Bedanya apa sih? Nah, kalau peer-to-peer itu sebetulnya secara harafiah artinya adalah person to person. Ada yang butuh 2 juta, ada yang bisa kasih 2 juta. Ada yang butuh 5 juta, ada yang bisa kasih 5 juta, dan seterusnya. Jadi ya, peer-to-peer financing ini berbasis proyek. Kalau teman-teman UKM punya proyek, itu bisa didanai melalui fintech peer-to-peer. Nah, atau kedua jenisnya adalah kategori crowdfunding atau equity crowdfunding. Ini adalah pembiayaan berbasis ekuitas. Artinya teman-teman bisa menjual saham UKM teman-teman melalui platform atau melalui fintech syariah platform. Ya, nanti saya akan coba kasih contoh-contohnya. Namun sebelumnya saya akan lompat ke nomor 3 dan nomor 4, di mana ini adalah kategori yang sedang sangat berkembang, sangat pesat. Tadi juga mungkin Mas Handi dan Pak Agus sudah sampaikan bahwa adanya regulatory sandbox atau pemerintah regulator membuat suatu mekanisme untuk melihat fintech-fintech ini apakah layak dibawa ke masyarakat atau tidak, lalu dibatasi dulu pergerakannya supaya tidak menimbulkan kerugian. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh fintech yang masuk ke kategori inovasi keuangan digital atau regulatory sandbox tadi, yaitu banyak sekali ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 16 cluster yang tidak mungkin saya bisa jabarkan pada kesempatan kali ini, namun intinya kita bicara finansial teknologi itu kan erat kaitannya dengan inovasi. Maka dari itu inovasi itu berkembang terus sehingga regulator pun terkadang ya harus membuat payungnya dulu nih ya, bahwa tidak mungkin semua dibikin regulasinya, namun setidaknya dipayungi dulu agar semua penyelenggara yang memang mau ke masyarakat harus sudah terregulasi dulu. Inilah alasan pentingnya ya bahwa saya menyampaikan juga bahwa fintech syariah di Indonesia ini memang secara rasio belum terlalu banyak ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita jumlahnya baru ada 21, bandingkan dengan total 310 fintech yang ada di regulator. Artinya apa? Ketika teman-teman ingin memanfaatkan finansial teknologi atau fintech, diharapkan teman-teman juga harus bisa mengecek dulu. Karena tidak jarang masyarakat taunya fintech itu adalah pinjol. Setuju ya? Kayaknya orang lebih tahu pinjol daripada fintech. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Simple sekali, karena per Juli 2020 kemarin, itu dari OJK sudah berhasil menutup sekitar 2.400 sampai 2.500 fintech ilegal. Bayangkan tadi yang saya sebutkan yang legal hanya ada 300. Artinya yang ilegal itu 8 kali lipat lebih banyak daripada yang legal. Sehingga tidak heran analogi pinjol ini lebih kental daripada fintech itu sendiri, atau fintech syariah. Ya. Saran saya, tiap kali ada mau memanfaatkan fintech, pastikan dulu bahwa fintech tersebut sudah terregulasi di Indonesia. Ya. Nah, mungkin saya akan snapshot sedikit tentang bedanya apa sih yang syariah dengan konvensional. Ini mungkin berlaku cukup general ya, bukan hanya di fintech saja.
Tapi ini penting untuk teman-teman pahami gitu ya. Bahwasanya kalau syariah itu memang kita berbagi potensi profit, namun juga kita harus berbagi potensi resiko. Tapi tentunya resiko yang terukur, yang terinformasi dengan baik, ya. Dibandingkan dengan konvensional, semuanya ditanggung oleh pelaku usaha. Mohon maaf, yang konvensional itu tidak peduli, walaupun usahanya merugi atau mungkin ada force major lainnya, tetap harus terkena bunga. Yang di syariah tidak boleh seperti itu. Ya, kalau di syariah juga mengenai waktu juga menyesuaikan dengan tempo pembayaran dan lain sebagainya. Bukan seperti konvensional, itu sudah dipastikan. Ya, saya mungkin akan bisa perdalam lagi nanti, ya. Tapi di sini yang pasti esensinya adalah kalau di syariah itu adalah tujuannya berkembang bersama, sedangkan konvensional itu lebih kepada perkembangan parsial, kepada orang yang memiliki kapital saja. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa syariah itu lebih ke sektor ekonomi realnya, ya, tidak bicara hanya keuangannya saja. Namun kalau di konvensional itu lebih cenderung kepada keuangannya. Nah, ini adalah member-member asosiasi fintech syariah yang sebagian besar sudah terdaftar dan berizin di OJK ataupun di Bank Indonesia. Ya, teman-teman bisa lihat nanti sesuai dengan kebutuhan usaha teman-teman juga nih. Kalau teman-teman itu usahanya di bidang mikro atau mungkin di bidang warung atau dan sebagainya, di sini kita punya ada Amanah, ada Kaswa gitu ya. Atau mungkin teman-teman di bidang UKM yang mungkin skalanya sudah lebih tinggi sedikit gitu ya, itu bisa menggunakan fasilitas pembiayaan fintech syariah dengan capital boost maupun dengan alami. Ya, saya tidak punya waktu mungkin untuk menjelaskan satu-satu, namun saya akan coba memberikan contoh-contoh prakteknya seperti apa gitu ya, supaya teman-teman lebih aware gitu ya. Nah, ini yang pertama ada namanya fintech Amanah. Amanah memang dari awal berdiri itu fokusnya adalah untuk pembiayaan kepada usaha mikro melalui BMT gitu ya. Di sini makanya teman-teman bisa lihat langsung ya, oh ada siapa nih, siapa hijab gitu ya, berapa kebutuhannya, berapa target bagi hasilnya dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya. Lalu berikutnya ada alami. Nah, alami ini memang fokus kepada pembiayaan invoice. Artinya ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan penyaluran usaha gitu ya, namun sedang menunggu untuk pembayaran, maka nanti invoice-nya bisa diberikan atau dibiayai dulu oleh alami. Ya. Berikutnya ada Kaswa. Kaswa ini juga banyak bernyasar kepada pembiayaan di mikro. Yang saya tahu ini pembiayaannya mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta atau 10 juta kalau sudah berkali-kali dan sudah bisa naik kelas. Ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, mana kira-kira fintech syariah yang paling ideal, paling relevan dengan usaha teman-teman. Nah, ini mungkin bagian favorit saya karena ini adalah fintech-fintech yang saya bangun sendiri. Tujuannya adalah untuk tadi ya, menggambarkan bahwa fintech syariah ini luas sekali ya. Bukan bicara hanya investasi saja, namun juga bisa untuk charity atau untuk pembiayaan sosial. Di sini saya ada 4 platform yang sudah saya dirikan. Yang pertama namanya Etis, ini untuk pembiayaan di bidang properti rumah subsidi dan rumah murah. Lalu ada namanya Capital Boost, ini untuk pembiayaan UKM. Lalu kemudian ada namanya Sekolah Fund atau dana sekolah, ini untuk pembiayaan donasi di bidang pendidikan. Dan yang paling baru namanya Global Sadaqah. Nah, Etis sendiri memang fokus kami adalah untuk pembiayaan kepada rumah-rumah murah, rumah subsidi, menggunakan basis akad secara syariah gitu ya. Bahwasanya modelnya kerjasama bagi hasil, bukan berarti developer yang kami biayain itu harus seorang muslim, tidak. Namun non-muslim pun bisa, asalkan mereka sepakat menggunakan akad-akad syariah seperti itu. Ya, ini adalah contoh beberapa portfolio kami. Alhamdulillah sudah hampir di seluruh Indonesia, bahkan sudah ada 4 di Malaysia. Ya. Berikutnya Capital Boost, ini adalah platform peer-to-peer juga ya tadi untuk pembiayaan kepada UKM. Nah, di sini cukup jelas nih ya, bahwa saya akan kasih contoh. Ketika teman-teman punya UKM, ini berapa sih yang bisa dibiayain dengan produk apa sih gitu ya. Nah, kami memang menggunakan akadnya murabaha, ya, di mana pembiayaan bisa sampai dengan 2 miliar rupiah. Ya, tenornya pun cukup beragam, kita bisa mulai dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Ya, ini adalah contohnya bagaimana bagi hasil kepada investor itu berapa sih ekspektasinya gitu ya, dengan akad murabaha tersebut. Lalu juga sebagai platform, biasanya kami akan mengenakan namanya biaya platform dengan akad wakalah bil ujroh, gitu ya. Kami ditunjuk sebagai platform untuk mencarikan para pemberi pembiayaan. Nah, apa yang menarik dari konsep ini? Saya selalu menggunakan analogi kami itu mirip dengan Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Tahu ya, teman-teman pasti
pernah pakai nih salah satu marketplace ini. Nah, bedanya apa dengan fintech syariah? Kalau tadi Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ini adalah marketplace mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang. Nah, kami mempertemukan si pemilik proyek dengan yang punya uang. Ya, ketika mereka punya proyek, masukin ke website, lalu akan muncul ya ketika lolos screening kami, maka akan muncul di website. Kemudian para komunitas investor yang ada di Capital Boost atau di tempat fintech syariah lainnya itu bisa melihat, ya, oh saya mau ikutan di pembiayaan PTTM atau PT GDH gitu ya, contohnya. Teman-teman bisa lihat di situ ada PT GDH 10. Artinya ini adalah sudah 10 kali pembiayaan yang berjalan atau berhasil. Seperti layaknya di Tokopedia di Bukalapak, kan teman-teman sering lihat ya, misalkan vendornya si ABC, sudah berapa kali menjual, 2.000 barang sudah dijual. Itu otomatis akan jadi super seller atau super vendor gitu ya. Artinya apa? Ini adalah sebuah panggung buat teman-teman UKM yang ingin berusaha dengan baik untuk dapatkan akses permodalan bisa saya bilang tanpa batas. Bayangkan kalau 1 kali berhasil, 2 kali berhasil, biasanya nih ya teman-teman ya, proyek 3, 4, 5 dan seterusnya, teman-teman tidak perlu pusing cari investor. Bahkan ini PT GDH sudah 10 kali, angka 370 juta ini dapat terpenuhi mungkin dalam waktu maksimal 5 menit ya, karena orang sudah ngantri ingin membiayai usaha teman-teman. Namun kalau teman-teman niatnya tidak baik, ya gitu, saya ingin ngemplang gitu atau ingin mencarikan nyari uang aja tanpa berniat mengembalikan, hati-hati karena jejak digital itu kejam. Ya. Jadi ini adalah panggung kalau teman-teman ingin berusaha dengan amanah, dengan baik, ini adalah panggung yang tepat. Tidak perlu pusing-pusing cari investor kalau sudah berkali-kali berhasil. Bahkan tidak jarang investor telepon kami itu bisa komplain, Pak, kemarin proyek ke-10 saya udah ngetik 3 menit tiba-tiba close. Nanti kalau udah ke-11 saya siap taruh 100 juta ya. Saya siap taruh 200 juta, dan seterusnya. Ya. Nah, ini berikutnya adalah Sekolah Fund, di mana ini sifatnya lebih kepada untuk donasi, ya, artinya filantropi atau untuk memberikan donasi social finance. Ya. Di sini memang, alhamdulillah kami kemarin baru exit dari Sekolah Fund, di mana tahun 2016 kami sudah dapat penghargaan dan dapat reward juga dapat dari Ratu Johor, ya lumayan, itu 150.000 ringgit, atau sekitar 450 juta untuk mempercantik website kami. Berikutnya ada Global Sedekah. Ini adalah platform untuk bersedekah, di mana untuk membantu Muslim di seluruh dunia dengan konsep cross border donation. Bahkan kemarin yang untuk ada case bom di Beirut, itu pun kami menaruh platform campaign tersebut di platform kami. Dan ini secara traction kami, alhamdulillah kami sudah dapat investor dan donatur total dari 59 negara dan menyalurkan lebih dari 300 miliar rupiah ya, melalui 7.300 transaksi. Berikut ini adalah penghargaan yang kami terima kurang lebih dalam tempo 4,5 tahun terakhir di Dubai oleh Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai, di Singapura, di Inggris, di Malaysia, di Abu Dhabi, lalu di Bahrain. Dan alhamdulillah tahun lalu juga menang, namun karena 2020 lagi COVID, akhirnya tidak ada diselenggarakan event untuk penyerahan plakatnya. Nanti dikirim aja katanya. Ya. Nah, karena kemarin kami bertubi-tubi dapat penghargaan, akhirnya kami sadar bahwa kami tidak sendiri, maka dari itu kami membawa para nominator lain yang menjadi nominasi di event-event kejuaraan tersebut untuk berkumpul di Malaysia membentuk yang namanya Islamic Fintech Alliance atau Asosiasi Fintech Syariah Dunia. Dan alhamdulillah hari ini kami juga diamanatkan menjadi ketua umumnya. Ada 10 platform seperti Launchgood dari Amerika, Easy dari Perancis, Narwi dari Qatar, Funding Lab dari Skotlandia, Blossom Finance, ini orang Amerika, tapi sekarang tinggalnya di Bogor. Istrinya orang Indonesia. Pembiayaan mikro untuk kepada melalui BMT. Ini juga seorang mualaf, sama seperti saya. Chris Blofeld juga seorang mualaf dari Amerika yang bangun Launchgood. Berikutnya tahun 2018 saya diundang ke Dubai untuk sharing konsep ini, fintech syariah, dan alhamdulillah waktu itu saya menang, dapat award, dapat reward dari pemerintah Dubai, lumayan waktu itu jumlahnya cukup besar gitu ya, dan harusnya tahun ini kami ditaruh di Dubai Expo 2020, di mana ini harusnya menjadi expo dunia terbesar yang pernah ada. Kalau sebelumnya di Inggris, di Barcelona itu mereka bikin 5-6 hari, di Dubai mereka mau bikin 6 bulan. Ya, kok bisa 6 bulan? Karena mereka menyulap
438 hektar gurun menjadi kota baru dalam tempo waktu 4 tahun saja. Namun kadarullah karena sedang COVID, akhirnya Dubai sepakat untuk solidaritas, maka event ini akan diundur kepada tahun depan, di bulan Oktober lebih tepatnya. Karena memang banyak negara yang saat ini sudah tidak dalam keadaan yang baik untuk ikut Expo Dubai 2020. Yang ini saya yang paling pendek sendiri dibandingin teman-teman dari Expo Live lainnya. Dan alhamdulillah kemarin juga kami berhasil membuka cabang di Dubai karena kami dapat penghargaan dan dapat juga posisi di Expo Dubai. Partner kami alhamdulillah berhasil menggandeng Dubai Land Department dan juga Related Regulatory Authority. Nah, ini adalah tim saya di Malaysia. Karena di sana pusat studi Islamic Finance, jadi saya punya tim yang alhamdulillah cukup beragam ya. Ada orang dari Bangladesh, African American, dari Maroko, dari India, dari Afghanistan, ini dari Filipina, dari Hong Kong gitu ya. Dan kalau digabungkan, tim saya datang dari 15 nationality berbeda. Sehingga kalau ada investor yang ingin berbahasa Arab, ada tim saya bisa bahasa Arab. Investor berbahasa Urdu, ada tim saya bisa bahasa Urdu. Ada yang bisa bahasa Prancis, ada yang bisa bahasa India tentunya, dan Melayu dan Inggris tentunya rata-rata pada bisa ya. Nah, alhamdulillah saya juga sudah berhasil menarik para tokoh Islamic ekonomi dunia untuk bergabung di platform kami, mendorong ekosistem keuangan digital syariah. Ya, itu mungkin pemaparan yang saya bisa sampaikan pada saat pagi hari ini. Walaupun dalam kondisi COVID, saya justru melihat ada fenomena yang unik nih teman-teman. Bahwasanya kemarin kami lihat di back-end kami, ternyata selama pandemi di bulan April, Mei, Juni, justru jumlah user kami bertambah hampir 54%. Loh kok bisa gitu ya? Ini saya lihat ada kecenderungan bahwa saat orang work from home atau dipaksa di rumah, otomatis orang lebih banyak terekspos kepada gadgetnya, kepada handphonenya gitu ya, atau kepada laptop untuk mencari informasi. Jadi menurut saya ini adalah momentum yang tepat untuk mengedukasi tentang fintech syariah, tentang ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana bisnis kita pun bisa jadi harus terekspos dengan digital nih. Kemarin saya bertemu dengan 2 orang kawan saya yang saya bilang termasuk sukses di bidang produk brand clothing, baik pakaian. Satu bangkrut, satunya lagi malah naik. Ternyata waktu saya diskusi ada 2 praktek yang sangat berbeda nih. Yang satu yang bangkrut ternyata mereka tidak menaruh produk-produknya secara digital, ya tidak fokus kepada exposure di digital dan ke daerah. Mereka hanya fokus kepada Jakarta. Ternyata di Jakarta itu kan sangat ketat ya, sehingga orang tidak berpikiran untuk membeli baju. Nah, sedangkan satu lagi, itu fokusnya di digitalnya dan juga untuk dikirim ke daerah-daerah. Itu malah secara bisnis lagi naik. Nah, ternyata ada 2 karakter yang sangat berbeda di situ ternyata ya, bahwa ketika teman-teman lihat datanya, ini bisa menjadi peluang untuk mencari hal-hal yang tetap bisa memberikan penghasilan atau sustainability bagi usaha teman-teman. Ya, harapannya teknologi digital ini akan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemaslahatan. Ya, tidak kalah penting ekonomi syariah itu dengan teknologi akan menjadi kata kunci untuk kita benar-benar menjadi champion, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mas Ronald, ini pemaparan yang sangat luar biasa sekali dan juga ikutan bangga Mas ya dengan pencapaian yang sudah dicapai. Dan di sini teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan juga bisa mendapatkan bagaimana sebuah nuansa yang sangat luar biasa dan harapan yang luar biasa dari mata kita sama-sama bahwa ini adalah solusi buat kita sama-sama. Jadi pemaparan Mas Ronald tadi juga digambarkan bahwa di fintech syariah ini adalah segala jenis transaksi akad di dalam Islam, itu akadnya semua sama, hanya toolsnya saja yang berbeda. Gitu. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Apalagi jenis transaksi berdagang seperti ini adalah merupakan pekerjaan yang disunahkan Rasulullah SAW. Ini berdagang semua dan toolsnya ada di fintech syariah. Jadi tadi contoh-contoh sudah dijabarkan sama Mas Ronald tadi. Mungkin ada beberapa hal yang saya juga temui di fintech syariah adalah seperti mungkin kalau kita lihat di platform Kitabisa misalnya ini ini Mas Ronald kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya. Misalnya ada orang di Kitabisa kan misalnya orang
butuh dana untuk penyembuhan gitu kan, misalnya sakit butuh disembuhin gitu. Kalau nggak salah di fintech syariah juga misalnya orang lagi membuka usaha, siapa yang mau ikut nyumbang gitu, maksudnya bersedekah untuk membantu modalnya, dia juga ada gitu ya. Sangat ada. Bisa. Betul. Ada aja ya, itu kan luar biasa. Ada yang mau menginvestasi juga ada. Tadi lihat bagaimana untuk mereka yang sudah memiliki rekor yang baik, tentunya juga para investor juga akan datang menyemut gitu dengan mudah sekali untuk datang. Nah, tapi itu untuk usaha-usaha kecil yang belum ada modal, itu banyak tangan-tangan baik di luar sana yang ingin sekali mau menginvestasikan akhiratnya kemana nih. Nah, dilihat saja di fintech syariah. Makanya teman-teman semua yang mungkin sekarang ini sedang mencari pendanaan, coba buka dulu fintech syariah yang teman-teman kenal, yang teman-teman tahu, atau juga mungkin sekarang ini bisa sudah teredukasi. Buka, pelajari dulu, dan di situ insya Allah akan ada solusinya. Tadi kabar bahagia juga ketika ternyata sudah ada IFT Alliance, tadi luar biasa tuh. Saya ngerasa ngelihat ini sebuah ukhuwah dan mulainya kebangkitan perekonomian syariah muslim di dunia ya, apalagi di dunia digital tentunya juga. Insya Allah ini menjadi sebuah solusi di mana banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang mungkin terjebak dengan pinjol ya, merasa bahwa pinjam secara cepat langsung aja lari ke pinjol, selesai masalah, padahal ini justru membuka masalah baru. Nah, fintech syariah adalah versi solusinya dari pinjol. Intinya seperti itu. Waduh, ini sepertinya memang perlu disosialisasi untuk berapa ya? 200 juta ya masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia ya, yang tentunya juga mungkin jika mengetahui hal ini, ya juga tanpa butuh bantuan luar, kita sendiri bisa saling membantu. Baiklah, ini narasumber kita luar biasa semua hari ini, Mas Handi dan juga Mas Ronald luar biasa, dan kita akan buka kesempatan untuk berkomunikasi tanya jawab jika mungkin di antara para hadirin di sini ingin tanya lebih dalam dengan para narasumber kita gitu. Monggo saja. Nah, sudah ada nih. Sudah ada ternyata list pertanyaan ya. Saya mulai dari Mas Heru Jayadi. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya UMKM bisa meyakini suatu fintech syariah itu legal atau tidak? Dan sebagai saran, mungkin Asosiasi Fintech Syariah bisa lebih gencar meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat. Ini salah satunya, teman-teman. Ini salah satu sosialisasi bagaimana fintech syariah adalah solusi untuk kita saat ini. Nah, tapi untuk mengetahui yang legal atau yang enggak itu yang mana? Nah, mungkin ini saya bertanya sama Mas Ronald nih kayaknya. Untuk cirinya seperti apa? Tadi kan ada 2.000 di antara 300. Kayaknya banyak yang ilegal dibanding yang legal. Itu gimana, Mas? Ya. Baik, yang paling sederhana, yang paling sahih gitu ya, teman-teman bisa datang ke situsnya OJK, yaitu di ojk.go.id. Di situ akan dipaparkan total semua gitu ya, fintech-fintech yang memang sudah dilegalisir oleh regulator atau otoriti dalam hal ini. Nah, di luar itu, teman-teman juga harus lihat juga nih produknya yang ditawarkan oleh fintech tersebut. Kalau seandainya itu memang banyak hal yang tidak pastinya gitu ya. Contohnya misalkan masalah maaf nih, saya bandingin dulu sama yang konvensional dengan yang syariah gitu ya. Alhamdulillah sih kalau fintech syariah belum terlalu banyak yang ilegal gitu ya. Artinya masih bisa di dalam radar kami. Kami lihat banyakkan fintech syariah ini bukannya ilegal karena mereka tidak melaporkan ke OJK, namun mungkin masih dibatasi ya, masih di regulatory sandbox. Nah, sedangkan yang fintech konvensional biasanya kalau teman-teman sudah pakai pengen dapat pembiayaan apalagi pinjol, kalau yang legal itu hanya minta 3 akses. Yang pertama, yang istilahnya namanya camilan. Camnya itu kamera, ni-nya mikrofon, lan itu location. Kalau fintech tersebut meminta di luar 3 hal tersebut, sudah dapat dipastikan pasti ini fintech ilegal. Karena fintech yang legal tidak boleh mengakses di luar 3 itu. Ya, saya mungkin sambil cerita sedikit nih, ya, yang ilegal bagaimana bisa memberikan pembiayaan misalkan 3 juta, 5 juta atau pinjaman 3 juta, 5 juta dalam tempo waktu 20 menit. Biasanya mereka itu ketika ada pengguna, mereka akan minta, bolehkah saya bukakan akses untuk ke storage, bukakan akses untuk ke kontak, dan lain sebagainya. Itu dipastikan ini ilegal. Gimana cara mereka melakukan scoring? Mereka akan lihat di log kita, misalkan Ronald Yusuf Wijaya, 1 hari itu berapa kali orang miss call. Ya, misalkan ada miss call sampai 50, dibalas nggak? Ya, kalau dibalas berarti Ronald ini orang sibuk. Namun kalau tidak dibalas, bisa jadi Ronald ini dikejar-kejar orang. Maka nilainya cuma 20, 10 atau seterusnya.
lalu mereka juga akan melihat kepada message-message kita. Berapa kali di message kita muncul kata-kata bayar tunggakan. 1 kali muncul nilai tinggal 9, 2 kali muncul nilai tinggal 8, dan seterusnya. Ya, jadi kita sebagai pengguna itu di-assess, di-scoring menggunakan akses-akses data point kita. Ya. Dan umumnya itu tidak legal, ya, dengan dengan semena-mena tanpa memperhatikan perlindungan data pribadi. Itu contohnya sih, yang ilegal ya. Oh iya ya, berarti memang itu parameternya ya untuk mengetahui mana yang legal dan yang tidak legal. Kayaknya nanti saya perlu rekam lagi atau mau catat ulang nih kayaknya nih. Untuk mungkin teman-teman ya yang butuh informasi seperti ini mudah sekali untuk mengetahui mana yang legal mana yang tidak legal. Memang kelihatannya kayaknya untuk mengetahuinya itu agak sedikit lebih jelimet sih, tapi ini penting karena sekali sudah kejeblos maka waduh bisa dikejar-kejar terus tuh. Makanya teman-teman hati-hati apalagi buat usaha ke depan. Baiklah, pertanyaan berikutnya nih. Yang mana ya? Coba yang nomor 2 tadi. Oke, dari Mas Rafiki Ardiansyah. Apakah banyak pengaruh yang dapat dihasilkan dengan membangun ekonomi syariah di Indonesia sekarang ini? Apakah banyak pengaruhnya ya? Oke, monggo kali ini saya memberikan kesempatan kepada Mas Handi untuk menjawab pertanyaan ini. Mas Handi. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya gampang tapi jawabannya susah nih Mas Ari. Ya baik, jadi memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, perkembangan ekonomi syariah atau keuangan syariah ini tidak lagi dimonopoli atau didominasi oleh negara-negara muslim ya, atau negara berpenduduk muslim. Tetapi ini sudah menjadi sebuah kebutuhan global, ya, gaya hidup global yang mau tidak mau kita harus mengikutinya ya, atau mau mengembangkannya di dalam negeri. Tadi Mas Ronald juga sudah sampaikan ya, kita memiliki peluang yang sangat amat besar sekali ya, terbentang ya untuk menjadi champion ya, atau untuk menjadi leader dalam sektor ini ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena banyak faktor yang menunjukkan bahwasanya kita memiliki peluang yang sangat besar sekali ya untuk menjadi leading ya di sektor ini. Pertama, jumlah penduduk kita. Tadi Mas Ari juga sudah menyebutkan ya, kita hari ini berpenduduk 260 juta jiwa ya kurang lebih. Kalau kita bisa menjadi tuan rumah saja di negeri sendiri, mampu mensuplai makanan, pakaian, tempat wisata yang baik, obat-obatan, kosmetik, itu kita sudah jadi pemenang. Nilai transaksi kita itu sudah sangat besar. Dibandingkan dengan, coba kita bayangkan Malaysia, jumlah penduduknya mungkin sekitar 25-30 juta. Jauh sekali di bawah kita. Ya. Thailand misalkan, ya, yang hari ini mungkin bukan mayoritas berpenduduk muslim, tapi mereka serius mempersiapkan destinasi-destinasi halal food. Begitu juga dengan Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kesempatan ini tidak kita ambil, ya, maka yang akan mengambil orang lain. Kenapa? Karena akses pasar kita juga terbuka. Kita nggak mungkin menutup diri. Ya, kita bisa bayangkan sapi-sapi atau daging-daging halal kita masa masih diimpor dari Australia, dari New Zealand, dari Brazil gitu kan. Padahal kita punya potensi ke arah sana. Pakaian-pakaian ataupun fashion kita masa masih harus diimpor dari Cina, dari Malaysia, dari Thailand dan lain sebagainya. Padahal kita punya potensi untuk mengembangkan hal itu. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya yaitu pariwisata halal atau industri pariwisata yang kita menawarkan banyak sekali ragam variasi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya, apalagi sejarah kita yang sangat kental ya, sangat didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Jadi ini semuanya tinggal merakit saja nih Mas Ari. Puzzle-puzzle ini sekarang tinggal kita rakit tadi ya, didukung oleh regulasi kebijakan pemerintah yang baik ya, ada insentif di sana, ada stimulus di sana, kemudian ditopang oleh sektor finansial yang juga siap ya, baik secara regulasi, ada BI di sana, ada OJK di sana maupun lembaga-lembaga keuangan. Dan juga pemain-pemainnya ya, kita baru saja tempo hari sudah mensahkan undang-undang
jaminan produk halal JPH, walaupun belum maksimal kita bisa laksanakan, tapi ini sebuah peluang yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita, kalau kita lihat di roadmap ya master plan pengembangan ekonomi syariah kita, ini sedang menuju ke arah pembuatan atau pembentukan satu ekosistem dan habitat yang baik lah gitu ya. Jadi dari hulu ke hilirnya itu benar-benar menggunakan skema-skema atau transaksi-transaksi syariah. Jadi ini yang harus kita manfaatkan. Jadi sekali lagi bagi masyarakat, apakah itu sektor UMKM atau masyarakat yang baru memulai startup bisnisnya, ya teman-teman mahasiswa atau teman-teman pemuda, silakan manfaatkan tadi yang Mas Ronald sudah sampaikan, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pembiayaan-pembiayaan baik oleh fintech syariah maupun ada lembaga keuangan syariah lainnya. Kita tentu tidak menafikan ya lembaga keuangan lain, tapi kita berjalan beriringan. Kenapa? Karena ya kita hidup dan tinggal di Indonesia yang tidak mengenal satu sistem, tapi kita justru memberikan peluang dan kesempatan baik secara syariah maupun secara umum juga bergerak secara bersama. Tapi sekali lagi tadi yang saya katakan, jika populisme Muslim ini ataupun gaya hidup Islam ini yang kecenderungan masyarakat untuk hijrah, untuk kemudian hidup dengan nilai-nilai Islam, nah ini harus juga ditangkap sebagai sebuah peluang ekonomi, sebagai sebuah peluang bisnis yang harus menjadikan atau memiliki nilai tambah bagi kita. Kan akan lebih baik kalau seandainya yang memproduksi kita sendiri atau memproduksi perusahaan Muslim atau yang memproduksi adalah perusahaan yang mendapat pembiayaan dari perusahaan yang menjalankan nilai-nilai syariah. Nah, tadi yang saya katakan Mas Ari, ya tidak hanya sekedar maksimum profit yang akan kita cari, tetapi bagaimana nilai keberkahan, ya nilai maslahatnya. Tidak hanya sekedar maksimum satisfaction yang kita akan dapatkan, tetapi kita ingin mencari keberkahan dan kemaslahatannya bagi kita. Ya, sehingga bangsa ini akan semakin diberkahi. Nah, saya yakin dengan model perekonomian kita yang consumption based ya pada hari ini, di mana tingkat konsumsi masyarakat atau rumah tangga itu yang paling berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita pada hari ini, kita yakin ini bisa kita penuhi ya. Aktivitas ekonomi sektor real ya terutama syariah ini bisa memberikan kontribusi lebih banyak buat kepentingan pembangunan kita. Begitu juga tadi ya UMKM. Nah, cuman syaratnya ya kita juga harus konsisten ya selaku pengguna masyarakat, kita juga harus konsisten. Artinya apa? Tidak hanya sekedar pembiayaannya saja kita gunakan sebagai syariat, tapi perilaku kita juga harus mulai berubah. Ya, jujur, disiplin, kerja keras, ya, tidak mencuri, tidak tidak korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus ikut berubah gitu. Jadi mustahil kalau sistemnya sudah bagus, ekonomi menawarkan banyak fasilitas syariahnya sudah banyak, tetapi perilaku hidup kita juga tidak kita ubah. Nah, harusnya dua-duanya sejalan. Nah, ini suatu pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa sekali bagi kita. Kalau seandainya ini bisa kita konsisten lakukan, saya yakin kita akan bisa menjadi menjadi leader ya sektor atau menjadi champion di bidang ini. Semuanya kita lengkap, seperti tadi Mas Ronald katakan. Apapun kita sudah punya hari ini. Ya, termasuk juga aspek regulasi, pemerintah juga sepertinya juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Nah, tinggal effort usaha kita, keinginan kita ya untuk mau menggunakan model pembiayaan ini ya, atau model sistem keuangan ini. Nah, sehingga ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita. Kira-kira begitu, Mas Ari, pandangan saya, Mas Ari. Ya, luar biasa Mas Andi pemaparannya, dan tentunya juga membuka ya ibaratnya optimisme di pasar Muslim, tentunya juga apalagi sekarang ini banyak sekali di dunia sudah menyasar pasar-pasar syariah, pasar-pasar Muslim. Ibarat kalau kita lihat bahwa 30% penduduk di dunia ini adalah growing religion Muslim ini, jadi memang ekonominya juga ikut naik juga. Jadi insya Allah juga mudah-mudahan bisa bersanding dengan yang sudah sistem yang sudah eksistensi sebelumnya. Dan inilah juga mungkin membuka kesempatan untuk teman-teman semua yang mungkin ingin bergerak di ranah ini pasarnya masih sangat luar sekali. Tadi Mas Ronald juga bilang bahwa pertumbuhan baru 8%, berarti ranah
ruangan untuk bermainnya masih sangat banyak sekali, dan tentunya juga ini Indonesia menjadi salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Mestinya juga sekarang kita juga berlomba-lomba untuk naik ke arah sana. Jadi nggak bisa dibendung lagi bahwa perekonomian syariah dalam proses kenaikannya. Intinya kita mau ikutan apa enggak di sana gitu. Nah, baiklah, ini ada pertanyaan anonimus ya, tadi saya baca Bapak, apakah non muslim bisa ikutan gitu. Saya rasa penerima manfaat tadi dijelaskan sama Mas Ronald bahwa penerima manfaat non muslim itu juga apa namanya tidak masalah gitu. Karena tadi kalau nggak salah penjelasan Mas Ronald juga tahun 2020 subsidi menjadi fintech syariah terbesar di dunia. Jadi siapapun boleh menyalakan sistem ini karena ini rahmatan lil alamin, dan juga mungkin ibaratnya insya Allah bisa menjadi solusi. Berikutnya pertanyaan dari Mas Bambang Saputra ya. Oh ya, Bambang Saputra ini. Bagaimana tingkat literasi fintech syariah di Indonesia termasuk daerah atau regional? Nah, ini kira-kira siapa yang akan memberikan jawaban? Saya bacakan dulu semua pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana posisi fintech syariah di tingkat global? Nah, ketiga, kesulitan implementasi adalah masih tingginya margin fintech syariah equivalent rate 18-20% per tahun, hampir sama dengan rentenir. Apakah bisa fintech syariah setara kurs syariah 6%? Syukron kasiran. Wah, ini kayaknya yang pertama, bagaimana tingkat literasi fintech syariah di Indonesia termasuk daerah regional? Saya berikan kesempatan untuk Mas Handi untuk menjawabnya. Monggo silakan, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, jadi tadi di di paparan saya yang pertama tadi itu ada sedikit data, cuman ini mungkin mesti perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin datanya kurang update ya. Jadi memang untuk kawasan regional memang kita masih cukup banyak ketinggalan lah gitu ya. Perlu usaha dan effort yang lebih besar bagi kita untuk mengembangkan fintech ini. Tetapi mungkin kita juga bisa lihat pertumbuhan fintech kita juga mungkin bisa bersaing walaupun nilainya belum besar seperti yang kita harapkan. Nah, mungkin nanti Mas Ronald juga bisa menambahkan ya, secara secara global memang marketplace ya untuk pembiayaan ya atau global marketplace loan issuance ini itu masih didominasi oleh Cina ya. Baik secara nilai ya maupun secara nominalnya. Kemudian ada beberapa negara lain ya yang mengejar ya ketertinggalan marketplace tadi ya, seperti Australia, Amerika sendiri, India ya, Inggris ya, dan beberapa negara lainnya ya. Nah, ini memang tantangan bagi kita untuk bisa terus mengembangkan fintech ini. Nah, adapun tadi yang juga sudah saya sampaikan di awal ya, dari skema ya atau apa yang ditawarkan oleh fintech ini itu yang terbesar itu masih di bidang payment ya, hampir sekitar 42,22% ya. Kemudian ada lending ya 17,78%, agregator 12,59%, dan yang lain-lainnya. Nanti bisa diperdalam lagi nantinya gitu. Jadi artinya apa? Fintech yang mungkin harus lebih banyak didorong untuk pembiayaan sektor real ya, ini yang perlu kita dorong supaya nilainya akan tumbuh dan berkembang dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar buat masyarakat. Nah, sosialisasi juga penting dilakukan. Ini saya pikir apa yang kita lakukan hari ini juga bagian dari sosialisasi. Sebenarnya memang salah satu problem kita ini adalah literasi ya. Jangankan fintech ya, literasi perbankan kita aja juga mungkin masih belum maksimal gitu ya kita jalankan atau kita laksanakan ya. Jadi kalau ini sudah persoalan literasi ini sudah bisa teratasi dengan baik, nah mungkin pilihan-pilihannya akan lebih banyak lagi ya, sehingga masyarakat akan bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan pembiayaan. Tapi saya yakin kalau seandainya Mas Ronald dan teman-teman ya organisasinya ini bisa tekun ya, bisa mengawal ini dengan baik gitu ya, saya yakin ini akan semakin membesar.
ya tidak terlalu kemungkinan kita mungkin di kawasan Asia Tenggara kita sudah jadi championnya gitu ya. Nah ini yang harus kita kembangkan terus. Makanya tadi saya katakan kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ini aja ini sudah luar biasa sebenarnya ya. Jangan sampai potensi besar ini justru dimanfaatkan oleh orang lain ya, oleh negara-negara lain yang mungkin secara nilai tambah ya manfaat tidak banyak bisa kita dapatkan oleh masyarakat kita. Kira-kira begitu Mas Ari, pandangan saya Mas. Waduh, luar biasa Mas Andi, sepertinya menjawab pertanyaan nomor 2 juga itu ya, sekaligus ya. Kalau gitu sekalian yang mungkin sambil nanti kita akan minta kesempatan Mas Ronald juga untuk juga menambahkan bagaimana tadi pendapat Mas Andi mengenai kesulitan implementasi yang masih tingginya margin fintech syariah equivalent rate yang itu tadi barusan yang nomor 3 18-25%, apakah bisa setara syariah yang 6%? Nanti kita juga akan meminta tambahan masukan dari Mas Ronald. Monggo silakan Mas Andi. Ya, jadi Mas ini memang juga masih kendala ya. Mungkin tidak hanya di fintech ya, di perbankan syariah ini kita juga masih dianggap sebagai dana-dana dari bank syariah atau keuangan syariah ini masih belum cukup kompetitif ya dikatakan untuk bersaing dengan yang konvensional, begitu juga dengan yang fintech. Ya mungkin banyak kendala lah ya. Salah satunya mungkin pemodal ya. Kenapa? Karena semakin modalnya semakin besar, semakin banyak ya tentu akan bisa lebih efisien ya. Yang kedua mungkin dari sisi produk yang ditawarkan juga mungkin di kita masih terbatas ya, tidak sebanyak yang dimiliki oleh konvensional sehingga ini masih terkesan lebih mahal gitu ya. Nah yang ketiga mungkin dari aspek tadi ya sisi syariahnya yang belum memungkinkan kita banyak ekspansi ya. Kenapa? Karena mungkin ini ingin menjaga supaya bisnis ini ya, supaya fintech ini benar-benar follow the rule lah gitu ya. Jadi tidak berkembang tapi kita tidak bisa mengontrol dari aspek atau dari sisi syariahnya. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi faktor penghambat ya, bukan penghambat lah, ini tantangan lah sih sebenarnya gitu ya. Sehingga nanti margin ataupun jika diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga mungkin akan bisa lebih seimbang atau sebanding. Nah ini memang juga perlu edukasi kepada publik Mas Ari ya. Jadi kita tidak bisa juga apple to apple membandingkan antara margin bagi hasilnya, misalkan kalau kita menggunakan margin bagi hasil dengan tingkat suku bunga. Karena ini dua hal yang menurut saya tidak bisa dibandingkan ya, dua hal yang berbeda. Tetapi dunia bisnis kan juga tidak bisa mengenal itu gitu ya. Kalau memang dari aspek kemudahan dan juga kemurahan ya nilainya yang mereka bisa dapatkan, tentu mereka akan lebih memilih yang umum gitu. Nah tapi sekali lagi ini tantangan bagaimana terus kita memperbaiki skema-skema pembiayaan yang mungkin bisa kompatibel lah gitu ya dengan yang umum ya atau dengan yang konvensional sehingga tidak terlalu memberatkan dari sisi dunia usaha. Nah, jadi dua-duanya dari sisi masyarakatnya gitu. Jadi tidak bisa begitu saja membandingkan antara margin ya dengan tingkat suku bunga. Itu tambahannya Mas Ari. Siap, terima kasih Mas Andi. Berikutnya Mas Ronald, bagaimana mungkin ada tambahan yang akan disampaikan mengenai pertanyaan yang sama? Ya, tadi setidaknya ada 3 poin yang mungkin saya akan coba tambahkan ya, dari Mas Andi sebelumnya. Yang pertama mengenai literasi. Memang di Indonesia sendiri, ini masih sangat rendah ya untuk pengenalan fintech-nya aja sudah cukup rendah menurut saya. Itu kenapa di OJK sebagai fintech yang terdaftar atau berizin di OJK mengharuskan melakukan 12 kali literasi. Dan 8 diantaranya harus di luar Jawa. Jadi memang usaha bersama, kolektif gitu ya. Setiap platform diharuskan 12 kali pemberian literasi atau mungkin seminar dan lain sebagainya. Nah, namun di fintech syariah alhamdulillah banyak sekali teman-teman stakeholder yang bahu-membahu membantu untuk melakukan literasi dan inklusi gitu ya ke kampus-kampus misalnya. Lalu juga melalui media-media walaupun memang tentunya masih perlu ditingkatkan lagi. Kan mengingat jumlah fintech syariah sendiri kalau dibandingkan yang konvensional itu kurang lebih hanya 7% gitu ya. Jadi ya ini masih panjang sekali. Dan kemarin bahkan kami sudah di asosiasi punya 9 wakil ketua. Kenapa bisa ada 9 wakil ketua?
Karena saya waktu itu diundang satu hari bisa 3 kali. Dan saya bilang, oh ini tidak ideal, ini harus benar-benar berjamaah, masing-masing punya knowledge-nya juga yang bisa di-share, maka sebaiknya akan sangat ideal kalau di seluas-luasnya ke kampus-kampus, ke media, ke masyarakat pada umumnya, dan seterusnya. Nah, fintech syariah sendiri, kalau bicara dari global positioning kita, gitu ya, memang lucunya tadi ya, fintech syariah yang valuasinya tertinggi di dunia saat ini, itu berasal dari Amerika, gitu ya. Lagi-lagi, bukan negara yang memiliki populasi muslim yang banyak, gitu ya. Walaupun secara rasio cukup lumayan banyak di sana. Lalu juga yang jumlah fintech syariahnya paling banyak malah sekarang di Inggris, gitu ya. Yang per data per 2020 ini. Namun saya pikir Indonesia juga masih memiliki peluang yang sangat besar. Memang kenyataannya kalau saya masukkan semua fintech syariah, termasuk yang belum terdaftar, itu bisa jadi kita tetap menang, gitu ya. Namun kan regulasi juga tidak bisa sembarangan memberikan blessing gitu aja, gitu ya. Bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi yang namanya moratorium. Bahwasanya regulator sedang membatasi jumlah penyelenggara fintech atau fintech syariah, gitu ya. Alasannya adalah mementingkan mutu atau kualitas daripada kuantitas, seperti itu. Nah, terakhir poin yang mengenai cost of fund atau margin, saya tidak sepenuhnya sependapat dengan statement barusan, bahwasanya kan tadi saya bilang ya, ada dua aspek nih. Yang pertama, tentunya masyarakat ketika mereka mau melakukan pembiayaan, mereka akan membandingkan dengan lembaga keuangan yang ada. Oh, kalau saya taruh di perbankan syariah, saya dapat nisbahnya berapa sih? Oh, 4-5%. Berikutnya, kalau saya taruh di koperasi syariah, nisbah saya berapa sih? Oh, target 9-12%. Itu ya. Atau mungkin di lembaga keuangan yang lainnya, di BPRS dan lain sebagainya. Tentunya dengan resiko yang cenderung lebih tinggi, si calon pemberi pembiayaan ini akan membandingkan. Sehingga cenderung beban kepada UKM cenderung akan lebih tinggi, karena faktor risiko lebih tinggi. Namun, perlu diingat, tadi kan saya menganalogikan ini kan sebuah marketplace ya. Kalau teman-teman nanti coba ke fintech syariah, ketika di situ ada credit scoring-nya C dengan B, itu cost of fund-nya akan berbeda. Artinya apa? Semakin teman-teman makin banyak pembiayaan, makin dipercaya, teman-teman boleh nego. Itu yang dimaksud dengan akan adanya equilibrium baru, keseimbangan baru, new balance. Misalkan sekarang cost-nya adalah targetnya mungkin 16-18%. Cuma karena sudah bergulir berkali-kali, si UKM tersebut nego, saya minta dong di 13% aja. Itu bisa terjadi, ya teman-teman bisa cek sendiri nanti. Yang scoringnya A, B, dan C, semua berbeda. Tidak ada yang fix. Ini adalah yang membedakan dengan syariah. Gitu ya. Nah, aspek yang keduanya, ini bicara tentang di-compare dengan yang konvensional gitu ya. Bahwa yang konvensional pun, saya lihat cost-nya kadang bisa lebih tinggi. Kalau bicara dari cash loan, ya itu 1 bulan bebannya bisa sampai 24%, 0,8% per hari, bunga nih ya. Kalau yang ilegal 1% per hari, kalau yang legal udah berkurang, alhamdulillah, itu sampai dengan 0,8. Menambahkan tadi yang Pak Handi sampaikan bahwa ya kita bicara tidak apple to apple sebetulnya. Ekonomi syariah kita ini belum dapat economic of scale-nya, ya. Tapi saya mempunyai sebuah analogi ya. Ekonomi syariah itu bisa jadi seperti ibaratnya sebuah mobil elektrik, ya. Mobil listrik kan sekarang masih mahal karena produksi masih kecil, ya. Kebayang kalau nanti produksi dari mobil listrik sudah banyak, ya, karena mobil listrik kan ramah lingkungan, bersih dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi harganya akan lebih murah. Ya, ini sama seperti ekonomi syariah, gitu ya, terhadap ekonomi konvensional. Sekian Mas Ari, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ronald, pemaparannya luar biasa, benar sekali ya, analoginya seperti mobil listrik ya, karena dengan manfaat yang coba ditawarkan dengan luar biasa, membutuhkan cost pelaksanaan mungkin sekarang ini karena masih demand-nya masih lebih sedikit, mungkin terasa lebih tinggi, padahal nanti jika sudah dirasakan manfaatnya, orang ketika sudah mulai bergabung bersama-sama, maka insya Allah akan mengurangi yang dikeluhkan tadi. Baiklah, sekarang kita akan, tadi juga saya salah dengar ternyata, saya pikir Swiss yang tertinggi, nggak taunya di Inggris ya, fintech yang paling banyak ya Mas Ronald ya? Paling banyak di Inggris ya? Ya, kalau jumlah paling banyak saat ini di Inggris, yang regulated. Di Inggris. Ya, namun kalau yang valuasinya paling tinggi, itu di Amerika. Di Amerika ya? Ya.
Benar sekali. Dan kebetulan juga di Inggris memang pertumbuhan Muslim sekarang sudah pesat-pesatnya ya kalau nggak salah di sana tuh. Jadi memang itulah bangkitnya perekonomian sejalan dengan bangkitnya populasi juga gitu. Nah sekarang ini kita akan buka pertanyaan terakhir sepertinya untuk rekan-rekan nih, sepertinya karena ini seru sekali sebenarnya pembicaranya, tapi sayang sekali dengan keterbatasan waktu ini belum mohon maaf mungkin tidak bisa semua pertanyaan bisa kita akomodir. Pertanyaan kali ini mungkin ini pertanyaan mewakili dari banyak orang yang ingin merasakan hal yang sama gitu ya, agak segi grassroots pertanyaannya yang mungkin bisa mewakili yang hadir di sini. Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Farhan. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, bagaimana konsep peer-to-peer lending syariah untuk pengguna konsumtif atau pribadi? Apakah ada? Karena saya lihat kebanyakan untuk UMKM Pak. Dan akad seperti apa yang digunakan jika ada? Ini jika ada gitu ya. Yang kedua, terkait risiko, kalau konvensional kan ditanggung pelaku usaha. Kalau si peminjam nggak bisa bayar, yang rugi si pelaku usaha. Kalau syariah ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal. Nah itu konsepnya seperti apa Pak? Gitu ya. Sebenarnya kalau ikut kajian-kajian perekonomian syariah dijelaskan yang ini nih. Nah yang peer-to-peer lending yang pertama ya. Oke. Yang pertama kayaknya saya berikan kesempatan untuk Mas Ronald dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Gitu. Untuk menggunakan konsumtif pribadi apakah ada gitu. Monggo Mas Ronald, silakan. Ya. Kalau kebetulan seluruh fintech syariah yang beroperasi dan legal di Indonesia itu harus menjadi anggota kami. Dan berdasarkan review terakhir bahwasanya 98% memang fintech syariah yang ada di kami itu semuanya produktif atau untuk kegiatan usaha. Kegiatan fintech yang konsumtif ada, tapi tidak di Jakarta ya. Setahu saya ada 2, itu lokasinya di Jawa Timur gitu ya. Namun itu pun pembiayaannya saat ini masih untuk closed loop atau untuk lingkup tertutup gitu ya. Bahwasanya mereka fintech saat ini pembiayaan untuk buru-buru pabrik seperti itu. Belum sampai ada yang fintech syariah yang konsumtif untuk ke masyarakat luas saat ini. Nah begitu, tapi mungkin kalau sudah ada bisa terinfo juga nanti akan ke masyarakat Mas Ronald ya, insya Allah ya. Ya. Nah berikutnya pertanyaan kedua, terkait risiko nih, kalau konvensional ditanggung pelaku usaha, kalau peminjam nggak bisa bayar, yang rugi yang minjam si pelaku usaha ini. Kalau syariah ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal. Nah konsepnya seperti apa? Mungkin ini akad-akad yang terdapat di perekonomian syariah. Mungkin kita akan minta penjelasan dari Mas Handi Riza. Monggo, Mas Handi. Ya, baik, terima kasih Mas Hari. Ya, ini memang suatu hal yang juga perlu kita sampaikan ke masyarakat ya. Konsepnya memang begitu ya Mas. Jadi semua akad dalam keuangan atau dalam perdagangan atau dalam ekonomi syariah itu berbasis kepada tidak hanya profit sharing ya, ataupun revenue sharing ya, tetapi juga risk sharing. Jadi juga resikonya juga harus dibagi bersama. Ya, jadi tidak hanya mutlak atau ditanggung oleh salah satu pihak saja. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya ini ditanggung bersama, ya konsepnya ditanggung bersama, maka tentu harus ada keterlibatan aktif kedua belah pihak, baik dalam sisi untuk memperkecil risiko maupun untuk sama-sama membangun bisnis ataupun usaha yang mereka sedang lakukan. Saya ambil contoh misalkan mudharabah misalkan ya. Nah, mudharabah itu kan ada 2 aspek atau 2 pihak yang terlibat di dalamnya. Ada pihak pemilik modal, sohibul mal, ada pihak pemilik atau yang memiliki keahlian atau mudharib namanya. Nah, ini kan dua pihak yang berbeda. Artinya satu pemilik modal, satu pemilik keahlian, mereka berkolaborasi membangun satu usaha tertentu. Nah, kalau seandainya usahanya itu menguntungkan ya sudah dibagi bersama, ya tergantung kesepakatan di awal apakah 30-70, 40-60 atau sebaliknya. Tapi kalau seandainya rugi, nah dalam konsepnya itu adalah kerugiannya itu juga harus dilihat dulu. Apa penyebab kerugiannya? Kalau kerugiannya itu lebih ke faktor force majeure seperti sekarang ini misalkan ada wabah, ada bencana, ada sesuatu yang memang itu bukan kuasa kita ya sebagai manusia. Nah, ini mungkin juga ada persentase pembagian share kepada yang menanggung kerugiannya tersebut. Dua pihak ikut kena gitu ya, baik dari sisi pemilik modal maupun dari sisi pemegang keahlian.
Tapi kalau seandainya kerugiannya itu disebabkan oleh faktor teknis ya atau faktor kelalaian misalkan, nah ini tentu porsinya juga berbeda. Ya, ada tentu porsi manajemen dalam hal ini yang menjalankan usaha itu harus lebih besar. Kenapa? Karena ini ada faktor kelalaian ya atau ada faktor kesalahan yang dilakukan oleh pemilik keahlian tadi atau yang menjalankan usaha tadi. Nah, ini yang harus diadopsi oleh semua lembaga keuangan ya, bagaimana memformalkan konsep ini menjadi sebuah pembagian risiko yang lebih adil, baik dari sisi pemilik modalnya maupun dari sisi yang menjalankan usahanya. Nah, kira-kira begitu Mas Ari konsepsinya ya, biar masyarakat juga tahu tidak hanya untungnya saja yang dibagi ya nih, mohon maaf nih Mas Ari ya, tapi juga ruginya juga dibagi gitu. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Andi ya. Cuma kalau untung dibagi sih saya marah Pak, soalnya semua jadi aja ini kayaknya. Itu saya sejak nikah sama saya jadi oportunis Pak, kan nyonya hati untung, kalau dibaca nyari untung. Pedagang juga dia. Waduh, Masya Allah, dari penjelasan Mas Andi tadi membuktikan bahwa sangat indah sekali ya teknis yang disampaikan, yang sudah diberikan sama junjungan kita Rasulullah SAW, bagaimana perekonomian itu untung sama-sama, rugi pun sama-sama gitu, walaupun ada beberapa aspek yang perlu kita pelajari. Sepertinya jika kita sudah mulai mempelajari perekonomian syariah dan melihat bagaimana indahnya dan juga nikmatnya berada di menjalankan perekonomian syariah, insya Allah ya, perekonomian syariah akan bangkit. Apalagi kalau sekarang kita lihat masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Tadi seperti pertanyaan Mas tadi yang terakhir itu saya lupa tadi namanya, mengatakan bahwa jika rugi ditanggung oleh peminjam, begitu ya. Nah, pandemi seperti sekarang ini banyak pelaku-pelaku usaha yang ketika mungkin tidak dengan cara konvensional, ketika meminjam kemudian usahanya tidak berjalan, bunganya berjalan terus dan tentunya juga tidak ada klausul peringanan gitu di sana. Jadi makanya banyak sekali yang sekarang ini sedang terkena cobaan cukup berat saat ini. Untuk di sisi syariah mungkin agak lebih ringan karena dikarenakan tadi Mas Hadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan peringanan atau juga pertimbangan bersama, karena ini sebenarnya sebuah bisa dibilang sebuah kerjasama yang intinya adalah mencari keberkahan bersama. Waduh, Masya Allah sekali, ini perbincangan yang sangat luar biasa. Saya juga sambil mencari ilmu di sini dengan para narasumber yang luar biasa, dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya terima sekali lagi kepada Bapak Agus Husaini yang memberikan kesempatan dan juga tim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta mencari ilmu dari para narasumber yang luar biasa hari ini, yaitu Mas Handi dan juga Mas Ronald. Semoga yang disampaikan barusan memberikan manfaat dan juga perkembangan yang luar biasa, sebuah edukasi ekonomi syariah yang melebar sampai ke Indonesia bagian timur seperti sekarang ini. Waduh, insya Allah kita akan buka lagi kesempatan untuk berbincang-bincang lagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan memberikan solusi terbaik untuk yang sekarang sedang memulai usaha para UMKM, semangat UMKM yang sedang membara-membaranya sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Mas Handi, terima kasih Mas Ronald, terima kasih juga Pak Agus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga mohon pamit. Berikutnya saya serahkan kepada orang yang saya sudah berikan mas kawinnya di Palembang waktu itu ya. Silakan, ini istri saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, itu dia tadi talk show kita pada pagi hari ini. Menarik sekali ya, ditambah lagi dengan narasumber kita yang luar biasa dan tentu saja moderator yang caam banget hari ini ya. Baik. Ya, yang pasti insya Allah mudah-mudahan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua masyarakat luas mengenai alternatif pembiayaan usaha yang sesuai secara syariah, baik itu dari lembaga perbankan maupun non-perbankan. Baiklah, para hadirin sekalian, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas semua pihak, terutama kepada KPWBI NTB sebagai host utama dalam penyelenggaraan Fesyar Kawasan Timur Indonesia tahun 2020, dan juga KPWBI Kalbar sebagai co-host dalam talk show pagi hari ini. Dan tentu saja para hadirin sekalian, jangan lupa terus mengikuti rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia yang meliputi wilayah Kalimantan,
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua di NTB dari tanggal 18 sampai 28 Agustus 2020 secara virtual. Karena tentu saja masih banyak berbagai acara meliputi forum dan fair virtual yang berisi expo produk UMKM, seminar, talk show, dan juga berbagai kegiatan lomba. Dan tentu saja kami ingatkan kembali bahwa kegiatan Fair KTI ini juga akan dibuka secara resmi yaitu hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah oleh Gubernur NTB Bapak Zulkifli Mansyah dan anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi. Dan tentu saja acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi buruan, tunggu apa lagi, segera daftar website Virtual Fair di ada nanti ya, tertera di layar. Ini adalah bisa mendaftar dengan berbagai link kegiatan Zoom melalui satu akses. Jadi nanti akan tertera di layar, nanti infonya juga akan terus diberikan. Dan kalau begitu tampaknya kita sudahi acara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Bapak Agus Husaini atas kesempatannya, Pak. Ya baik, terima kasih dan juga teman-teman dari Bank Indonesia. Kalau begitu saya Fenita Ari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembalikan ke studio.